Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazi wa usulihim wa furu'ihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum annallahu yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah wa annallahu yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna muhabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim fi khairin lutfin wa afiyatin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai mana? Ila haddin wasalna. Wa isolul ma'i, itu tah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa isalul ma'i, kemarin kita menjelaskan bahwa fardunya mandi itu cuman ada 3, ya kan? Yang pertama niat. Kapan niat mandi besar dilakukan? Ketika kita pertama kali membasuh anggota tubuh dengan air. Anggota mana saja, baik anggota yang atas maupun yang bawah. Pokoknya yang pertama kali kena air, maka itu yang kita niatkan mandi besar. Yang kedua yang harus kita lakukan, kalau di dalam badan kita, di atas badan kita ada najis, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Itu juga kalau najis ainiyah. Tapi kalau najis hukmiyah berarti tidak perlu, ya. Nah, ini yang ketiga terakhir, wa isolul ma'i, dan menyampaikan air. Wa isolul ma'i, dan menyampaikan air ila jami'i sya'ri, sampai ke semua, ila jami'i sya'ri, ke semua rambut, ila jami'i sya'ri, ke semua rambut, wal basyarati, dan kulit. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, yang wajib dibasuh itu adalah rambut-rambut atau bagian tubuh yang masih nyangkol atau dibawa oleh badan kita. Kalau rambut atau kuku atau kulit yang sudah terlepas dari badan kita, maka tidak perlu lagi kita mandikan. Soalnya fungsinya mandi besar itu adalah agar semua anggota tubuh kita itu suci, agar kesuciannya ini bisa menyebabkan sholat kita menjadi sah hukumnya.
Sehingga anggota tubuh yang tidak kita bawa untuk sholat, berarti kan nggak perlu kita sucikan. Orang nggak kita ikut sertakan ketika kita sholat, maka nggak perlu. Maka kayak ada mitos-mitos bagi orang yang rambutnya rontok kemudian dikumpulkan rambutnya, maka itu tidak perlu. Itu hanya mitos. Tapi alangkah lebih baiknya, kemarin saya jelaskan, dikritik oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin, bahwa kalau ada perempuan yang rambutnya rontok, maka hendaknya alangkah lebih baiknya dikumpulkan, karena semua anggota tubuh nanti akan datang di akhirat untuk menuntut terhadap pemiliknya kalau dia tidak disucikan. Tapi sekali lagi itu nggak ada nasnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Tapi kalau menurut ulama fuqaha, para ahli fikih, maka tidak perlu dibasuh ketika sudah lepas dari anggota tubuh. Ya. Wa fi ba'din nusakhi dan di dalam sebagian redaksi matan. Nah, ini menjadi khobar muqaddam ini. Wa fi ba'din nusakhi dan di dalam sebagian redaksi matan. Badala jami'in menjadi penggantinya lafaz jami'. Badala jami'in menjadi penggantinya lafaz jami'. Mubtada muakhirnya mana? Ya ini usulun, yaitu lafaz usul. Nah, dengerin saya, perhatikan. Mubtada kan syaratnya isim ma'rifat. Tapi ada dalam keadaan tertentu mubtada itu boleh dari isim nakiro. Contohnya apa? Ketika mubtadanya diakhirkan. Nah, fil masjidi qolamun boleh. Fil masjidi menjadi khobar yang didahulukan, qolamunya menjadi mubtada yang diakhirkan. Tapi kalau mubtada dulu yang di awal, maka harus ma'rifat. Enggak boleh qolamun fil masjidi, enggak boleh, harus al qolamu fil masjidi. Tapi kalau dibalik boleh, mubtadanya dari isim nakiro, fil masjidi qolamun. Jadi ada dalam keadaan tertentu yang mana mubtada itu boleh dari isim nakiro. Yang pertama tadi ketika mubtadanya diakhirkan, mubtada muakhir. Yang kedua, ketika isim disifati menjadi naat, maka boleh dari isim nakiro. Contohnya qolamun tawilun fil masjidi. Nah, qolamun tawilun itu statusnya menjadi mubtada walaupun dari isim nakiro, karena disifati maka boleh menjadi mubtada. Tapi kalau tidak dalam keadaan seperti itu, maka mubtada syaratnya harus dari isim ma'rifat, tidak boleh dari isim nakiro. Nah, lafaz usulun ini boleh jadi mubtada walaupun dari isim nakiro, karena statusnya adalah mubtada muakhir. Khobar muqaddamnya lafaz wa fi ba'din nusakhi. Dalam sebagian redaksi matan itu tidak menggunakan ila jami'i sya'ri, tapi menggunakan lafaz usul, ila usulis sya'ri dalam sebagian redaksi matan. Wala farqo dan tidak ada perbedaan. Wala farqo dan tidak ada perbedaan. La linafyil jinsi, khobarnya apa? Dibuang. Asalnya la farqo maujudun. Masih ingat kan? Karena la nafyil jinsi itu amalnya seperti inna tansibul isma wa tarfaul khobar. Khobarnya mana? Khobarnya dibuang, dikira-kirakan. Jadi kalau dikira-kirakan itu kalau dimunculkan semua lafadznya wala farqo maujudun. Wala farqo dan tidak ada perbedaan baina sya'rir ro'si di antara rambut kepala, wa ghairihi dan selainnya,
sya'rur ra'si wa ghairihi dan selainnya sya'rir ra'si. Baik itu rambut kepala, misalkan ada orang berkelainan, pipinya banyak rambutnya, atau sekujur tubuh banyak rambutnya kayak kera, maka tetap rambutnya itu wajib dibasuh ketika mandi janabah. Fahim tum? Nah ya, jadi jangan alasan ini mah rambut yang berkelainan, langka, jarang terjadi, maka tidak wajib dibasuh. Enggak. Pokoknya rambut yang tumbuh pada tubuh kita, baik itu rambut kepala maupun selainnya, kayak siluman kera misalkan, maka tetap rambut tersebut wajib dibasuh ketika mandi janabah. Wala bainal khafifi, dan tidak di antara rambut tipis. Wala bainal khafifi, dan tidak di antara rambut yang tipis. Minhu dari sya'ar, minhu dari sya'ar. Wal kathifi, dan tebal, baik itu rambut tebal maupun rambut tipis, maka harus kena air ketika mandi janabah sampai ke bawah akarnya, sampai terkena kulitnya. Beda dengan wudu, ya kan? Kalau orang wudu jenggotnya tebel, maka yang wajib dibasuh apanya? Bagian zahirnya saja, bagian batinnya tidak. Tapi kalau mandi janabah, baik itu rambut tebal maupun rambut tipis, wajib sampai terkena batinnya, ya, paham ya? Tidak ada perbedaan, baik rambut kepala maupun selainnya, baik rambut tipis maupun rambut tebal, hukumnya sama. Kemudian wasya'ru, adapun rambut. Wasya'ru, adapun rambut. Al-madfuru, yang diikat. Al-madfuru, yang diikat. Jadi al-madfur itu apa ya? Biasa perempuan ini. Al-madfur itu yang kayak gimana ya? Yang di gini-gini tuh. Apa namanya? Kelabang ya, kayak di kelabang itu. Nah iya, al-madfur namanya. Bagaimana kasusnya kalau ada perempuan rambutnya di kelabang? Bagaimana ketika dia mandi janabah? Ya ini. Wasya'ru, adapun rambut al-madfuru yang di kelabang atau diikat. Illam yasil, jika tidak sampai. Illam yasil, jika tidak sampai. Wasola yasilu, kemasukan huruf jazm, berarti menjadi lam yasil. Alamat jazmnya apa? Sukun. Kenapa sukun? Karena huruf akhirnya sahihul akhir. Kalau huruf akhirnya mu'tallul akhir, berarti alamat jazmnya adalah hadfu apa? Hadfun al-funun, hadfu harfil illati. Yajri, kemasukan lam menjadi lam yajri. Tapi kalau akhirnya huruf sahih, maka disukun. Asalnya yasilu, karena kemasukan lam maka menjadi lam yasil. Illam yasil, jika tidak sampai. Al-ma'u, apa air. Ila batinihi, terhadap batinnya sya'ar. Ila batinihi, terhadap batinnya sya'ar. Illa bin naqdi, kecuali dengan dilepas. Illa bin naqdi, kecuali dengan dilepas. Wajaba, maka wajib. Wajaba, maka wajib. Naqduhu,
apa melepas asy'ru al-madfuru. Naqduhu apa melepas asy'ru al-madfuru. Nah, jadi ketika ada perempuan atau laki-laki yang rambutnya diikat, ketika dia mandi besar kok airnya tidak sampai ke batinnya rambut, maka wajib dilepas. Paham ya? Kecuali sampai, maka nggak masalah. Tapi kira-kira sampai nggak? Kira-kira sampai meresap ke dalam nggak? Ketika ada perempuan atau laki-laki yang rambutnya dikucir atau dikelabang, sampai nggak airnya? Sampai nggak? Ya udah, berarti tergantung. Kalau sampai berarti nggak perlu dilepas. Tapi kalau nggak sampai, maka wajaba naqduhu, wajib dilepas. Wal muradu, adapun perkara yang dikehendaki. Wal muradu, adapun perkara yang dikehendaki. Bil basyarati, dengan basyarah. Bil basyarati, dengan basyarah. Al murad menjadi mubtada, khobarnya mana? Setelahnya zahirul jildi. Itu zahirnya kulit. Nah, perhatikan. Tadi kan perkara yang ketiga itu yang wajib kita lakukan ketika kita mandi besar adalah isolul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Basyarah yang bagaimana? Yang wajib dibasuh ketika mandi, yaitu adalah zahirul jildi, bagian zahir kulit saja yang wajib dibasuh itu. Berarti kalau batin gak wajib dibasuh, kayak dalam hidung gak wajib dibasuh, kayak paling dalamnya lubang telinga nggak wajib dibasuh, karena itu sudah masuk batin. Mulut maka nggak wajib dibasuh. Paham? Jadi tolak ukurnya itu kemarin saya jelaskan, ketika kita dalam keadaan buang hajat, ya paham ya? Ketika kita dalam keadaan buang hajat, itu yang kelihatan, maka itu bagian zahir, maka wajib dibasuh ketika mandi janabah. Fahim tum? Ya. Ebol kemarin kan saya jelaskan, ketika jongkok ebol kelihatan enggak? Kelihatan, maka wajib dibasuh bol itu. Paham enggak bol? Paham ya? Bukan dubur, yang bagian dalam duburnya itu. Nah, maka ketika kalian mandi besar wajib ngeden supaya bolnya keluar, supaya bisa dibasuh. Karena wajib dibasuh, karena bagian zahir bol itu. Nanti keterangannya ada. Wajibu, dan wajib. Gosluma. Awas, jangan goslun ya. Ingat, kalau goslun itu membasuh, ya, kalau guslun itu mandi. Wajibu, dan wajib gosluma di fathah, membasuh perkara. Gosluma, membasuh perkara. Zoharo, yang nampak apa ma. Zoharo, yang nampak apa ma. Zoharo, yang nampak apa ma. Min somakhoi udhunaihi. Min somakhoi udhunaihi. Ini asalnya somakhoini, isim tasniyah. Somakhoni, isim tasniyah, dalam i'rab khafad alamatnya apa? Iya. Somakhoni kemasukan min, berarti min somakhoini. Karena diidofakan, jadi kalau ada isim tasniyah atau jama mudzakkar salim, ketika diidofakan atau menjadi mudhof ilaih, menjadi mudhof, maka nunnya dibuang, maka menjadi min somakhoi udhunaihi. Nah, somakhoi itu statusnya menjadi mudhof, udhunaihinya menjadi mudhof ilaih. Paham ya? Contoh yang paling gampang.
dua pulpennya Muhammad. Maka bahasa Arabnya bukan kolamani Muhammadin, bukan, tapi nunya dibuang, kolama Muhammadin. Ketika kamu masukkan huruf jar berarti min kolamai Muhammadin, paham ya? Nunya harus dibuang. Jadi ketika ada isim tasniyah diidofakan atau menjadi mudof, maka nunya harus dibuang. Kayak ini kasusnya. Min somakhoi udhunaihi, dari dua lubangnya dua telinganya al-muktasil. Min somakhoi udhunaihi, dari dua lubangnya dua telinganya al-muktasil. Dah. Min anfin, dari hidung. Dari hidung majdu'in, yang apa ya, ngelupas, yang terkelupas. Majdu'in, yang terkelupas. Jadi kalau ada hidung terkelupas, maka yang kelupasan hidungnya itu sudah menjadi bagian zahir, maka wajib disiram pakai air. Paham ya? Jadi ada pipi misalkan, pipinya bolong. Nah, maka bagian bolong ini wajib dibasuh ketika mandi janabah, karena itu sudah menjadi bagian zahir, sesuatu yang nampak, ya. Sama. Wa min syukuki badanin, dan dari celah-celah badan, kayak lipatan-lipatan badan itu juga harus kena air. Apa aja lipatan badan? Ya kayak ini ya, tangan tuh lipatan badan, lipatan telinga ini ya, ketiak. Nah, wajib dibasuh, wajib terkena air. Wajibu, dan wajib isolul ma'i, mendatangkan air. Isolul ma'i, mendatangkan air. Mendatangkan air kemana? Ilama, terhadap perkara. Ilama, terhadap perkara. Tahtal kulfati, di bawah kulfah. Kulfah itu apa ya? Maaf ya, bukan saya jorok, ilmu. Barang alat kelaminnya laki-laki ketika belum disunat, yang paling ujungnya, nah kulitnya, nah di bawah kulitnya itu wajib dibasuh. Nah namanya kulfa. Kulfa itu alat kelamin laki-laki yang belum disunat, yang paling ujung. Kulitnya hasyafah. Nah kulitnya hasyafah. Nah jadi hasyafahnya wajib dibasuh ketika belum disunat. Nah tahtal kulfa ada kan, ya kan? Baru apa? Udah besar belum sunat banyak ya kan? Tapi sudah keluar maninya misalkan, maaf ya, sudah keluar maninya tapi belum sunat. Nah maka di bawah kulfah itu atau kulit yang di atasnya hasyafah itu, maka wajib dibasuh. Soalnya kayak gini, maaf, ketika ditarik, alat kelaminnya ditarik, itunya muncul. Gimana sih jelasinnya ya? Paham kan, pasti kalian paham semua kan? Paham ya? Nah, karena kelihatan, maka itu sudah menjadi anggota zahir. Paham? Minal aklafi, dari orang yang belum sunat. Minal aklafi, dari orang yang belum sunat. Minal aklafi, dari orang yang belum sunat. Wa ilama, dan wajib membasuh ilama, terhadap perkara. Wa ilama, dan terhadap perkara. Bada yabdu, fi'il mudhari. Yabdu, yang nampak, maknanya sama kayak dhahara. Yabdu, yang nampak apa ma. Yabdu, yang nampak apa ma.
min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan. Tuh kan, min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan, inda qu'udiha, ketika duduknya mar'ah, inda qu'udiha, inda qu'udiha, ketika duduknya mar'ah, liqadai hajatiha, untuk buang hajatnya mar'ah. Tuh ya kan, karena maaf, alat kelaminnya perempuan ketika tidak dalam keadaan duduk sama selain ketika dalam keadaan duduk sama selain keadaan duduk itu nampaknya beda. Nah, yang jadi patokan itu ketika dia duduk dalam posisi buang hajat. Maka alat kelaminnya perempuan ketika dia duduk yang nampak, maka itu termasuk bagian yang zahir. Kalau termasuk bagian zahir, maka wajib dibasuh. Paham ya? Wa mimma, dan dari perkara. Wa mimma, dan dari perkara. Yajibu, yang wajib. Yajibu, yang wajib. Ghusluhu, apa membasuh emak. Ghusluhu, apa membasuh emak. Nah ini al-masrobatu, apa ebol. Al-masrobatu, apa ebol. Apa sih bahasa Indonesianya bol tuh ya? Ebol ya bahasa Indonesia ya? Apa bahasa Indonesianya? Bahasa yang lebih halus apa? Apa? Halus itu halus. Ya udah, bol. Al-masrobatu, ebol. Dan dari sesuatu yang wajib dibasuh juga itu adalah ebol. Kenapa wajib dibasuh? Li'annaha, karena sesungguhnya masrobah. Li'annaha, karena sesungguhnya masrobah. Tazharu, itu nampak apa masrobah. Tazharu, itu nampak apa masrobah. Nampak fi waqti qada'il hajati, di dalam waktu buang hajat. Nah, karena nampak ketika kita buang hajat, gara-gara nampak itu fatasiru, maka menjadi apa masrobah. Soro yasiru, saudaranya apa? Kana. Ya. Mana khobarnya? Ini khobarnya. Min zahiril badani, itu termasuk dari zahirnya badan. Min zahiril badani, itu termasuk dari zahirnya badan. Ya, paham? Jadi patokannya ketika kita jongkok patokannya. Jadi simpel sekali. Ya, paham ya? Simpel sekali mandi besar itu. Kalau sebelum mandi besar wudu mendahulukan anggota yang kanan dulu, itu cuman sunnah. Wajibnya cuman gampang. Cuman niat kemudian meratakan air ke semua badan. Yang paling enak lagi kalau kita jebur di kali, enak. Tinggal kita niat kemudian kita ngelem, udah selesai mandi besarnya. Enak banget. Mandi di kolam renang dalam keadaan janabah, asik banget ya. Tinggal niat ngelem, udah selesai mandi janabahnya. Wasunanuhu, ini jamak apa yo? Wasunanuhu, jamak apa? Jamak taksir, karena berubah dari bina mufradnya. Sunnatun, sunnatani, sunanun.
Wasunanuhu, adapun sunah-sunahnya mandi besar. Ai al-gusli, yaitu mandi besar. Nah, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara. Nah, sunahnya malah lebih banyak daripada yang fardunya, ada 5. Apa saja sih 5 perkara itu? Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah. Tuh, membaca basmalah. Wal wudu'u, dan wudu. Oh, wudu sunnah juga. Kamilan, keadaan sempurna, dengan sempurna. Kamilan, dengan sempurna. Wudu sampai sempurna maksudnya, sampai selesai, jangan setengah-setengah. Kamilan. Qablahu, sebelum al-ghusl. Qablahu, sebelum al-ghuslu. Sebelum al-ghuslu, wudu dulu. Wayanwi, dan niat. Wayanwi, dan niat. Wayanwi binapa? Wayanwi binapa? Hah? Binapa? Itunya bina sohi, bina ajwaf, nakis, binapa? Nah, kenapa nakis? Karena akhirnya huruf illa. Nakis apa? Nakis ya, i. Masya Allah, pinter-pinter banget ya. Masya Allah. Siapa ustadznya? Siapa ustadznya? Ustadz Muiz. Ustadz Muiz. Al-Lughatul Arabiyyah. Wayanwi, dan niat. Bihi, dengan al-wudu. Bihi, dengan al-wudu. Al-muktasilu, siapa orang yang mandi besar. Al-muktasilu, siapa orang yang mandi besar. Niat apa? Sunnatal gusli, terhadap kesunahan mandi. Nah, jadi niat wudunya itu nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Nah, niat wudunya itu juga kalau dianya masih punya wudu. Tapi kalau dianya sudah batal wudunya, berarti niat wudu seperti biasanya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Karena saya pernah mengatakan, orang yang janabah belum tentu wudunya batal. Paham ya? Kita sudah punya wudu, kemudian keluar maninya, tapi nggak melakukan perkara-perkaranya membatalkan wudu. Wudunya batal enggak? Enggak. Nah, berarti ketika kita mau mandi janabah dan kita mau ingin mendapatkan kesunahan mandi janabah, yaitu wudu, maka wudunya kalau belum batal tadi nawaitul wudu'a li sunnatil gusli. Paham? Tapi kalau wudunya sudah batal, berarti niat wudunya seperti biasanya niat wudunya. Faham Tom? Nah, harus paham. Kalau nggak paham, tepret. Intajarrodat. Jika sepi. Intajarrodat, jika sepi. Janabatuhu, apa janabahnya al-muktasil. Janabatuhu, apa janabahnya al-muktasil.
anil hadathi, dari hadas, al asgori, yang kecil. Nah, jika dia tidak memiliki hadas kecil, niat wudunya tadi li sunnatil ghusli. Tapi kalau dia punya hadas kecil, maka niat wudunya seperti biasanya. Wa illa, itu ada keterangannya. Wa illa, jika tidak sepi, ya kan, jika tidak sepi janabatuhu anil hadatsil al asghar, nawa, maka niat siapa al muktasil bihi, dengan al wudu, bihi, dengan al wudu, niat apa? Al asghara, jadi maf'ul bih, al asghara, terhadap hadas kecil, al asghara, terhadap hadas kecil. Wa imrarul yadi, dan menggerak-gerakkan tangan. Wa imrarul yadi, dan menggerakkan tangan. Alama, atas perkara, wasolat, yang sampai apa? Aliyad, yadun itu muannas majazi, jadi apa saja yang mempunyai pasangan maka itu bisa dihukumi muannas. Makanya wasolat, tidak wasola, paham ya? Makanya dalam surat Al-Hab tuh tabat yada, tidak tabba yada, tapi tabat, karena tangan itu mempunyai pasangan maka boleh dihukumi muannas, paham ya? Wasolat, yang sampai apa? Al-yad, wasolat, yang sampai apa? Al-yad, ilaihi, terhadap ma, ilaihi, terhadap ma, minal jasadi, dari jasad, minal jasadi, dari jasad. Wa yu'abbaru, dan diungkapkan, wa yu'abbaru, dan diungkapkan, an hadzal imrori, dari inilah al imror, menggerakkan. Maksudnya al imror itu apa? Biddalki, dengan menggosok. Nah, jadi sunahnya digosok-gosok, anggota tubuhnya digosok-gosok. Kalau nggak digosok nggak masalah, itu hanya sekedar sunnah saja. Sama kayak wudhu juga, sunahnya digosok-gosok. Tapi kalau nggak digosok nggak masalah, itu hanya sekedar sunnah, paham ya? Wal muwalatu, dan berkesinambungan, tuh ya kan, sunat juga. Mandi besar itu sunahnya langsung sekaligus, tapi kalau dicicil boleh, dicicil boleh. Contoh, saya mau mandi janabah, kepala dulu yang disiram. Nah, kepala dulu, kepalanya sudah suci. Tapi selagi belum suci semua jangan, boleh sholat dulu, kepala dulu. Nanti jam 2 bangun lagi, lanjutin tangan. Dah. Bangun lagi jam 3, lanjutin kaki. Sebelum subuh diratakan semua. Nah, boleh kayak gitu. Karena berkesinambungan atau membasuh sekaligus itu sunnah, sama seperti wudhu. Wudhu juga boleh dicicil, mangga. Supaya keren, jadi misalkan supaya keren, diliatin ada akhwat cantik supaya keren, wudhunya nyicil, muka dulu, nanti ngopi dulu apa dulu, lanjut habis rokokan langsung tangan, itu boleh. Yang penting tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu, paham? Boleh. Karena muwalah atau berkesinambungan baik dalam wudhu maupun mandi besar hukumnya sunnah, boleh dicicil, dikredit ya. Wasabaqo, dan telah berlalu, telah lewat. Maknaha, apa maknanya muwalah?
Maknaha, apa maknanya muwalah? Fil wudu'i, di dalam bab wudu. Sudah dijelaskan maknanya di dalam bab wudu, berkesinambungan. Fil wudu'i, di dalam wudu. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan anggota yang kanan. Tuh sunnah juga. Min syikkoihi, syikun syikoni, isim tasniyah tadi. Ketika dalam i'rab khafad alamatnya iya, karena menjadi mudhof maka anunya dibuang. Min syikkoihi, dari dua bagian anggota tubuh. Nah, anggota tubuh yang ada pasangannya maka sunahnya kanan terlebih dahulu, kecuali yang tidak punya pasangan kayak muka, ya langsung saja, jangan ini dulu baru ini, perut kanan dulu baru kiri, enggak usah, langsung saja muka. Tapi kalau anggota tubuh yang ada pasangannya sunahnya kanan dulu, kayak telinga, tangan, kaki. Nah, yang ada pasangannya min syikkoihi. Tapi kalau anggota tubuh yang tidak ada pasangannya langsung saja, nggak usah kanan dulu kemudian kiri. Alal yusro, dari atas, atas anggota yang kiri. Alal yusro, atas anggota yang kiri. Wa baqiya, dan tetap atau tersisa. Wa baqiya, dan tersisa. Min sunanil gusli, dari sunah-sunahnya mandi. Wa baqiya fi'il, mana fa'ilnya? Umurun, apa perkara-perkara. Madhkuratun, yang disebutkan. Madhkuratun, yang disebutkan. Fil mabsutati, di dalam kitab yang dilebarkan penjelasannya. Fil mabsutati, di dalam kitab yang dilebarkan penjelasannya. Masih banyak yang lain kesunahan mandi di dalam kitab-kitab yang lain yang penjelasannya dilebarkan atau yang lebih perinci lagi. Minha, apa salah satunya? Minha, salah satu dari umurun madhkurah, at-tathlisu, itu melakukan 3 kali. At-tathlisu, itu melakukan 3 kali basuhan. Nah, 3 kali berarti kalau tangan kanan dulu ya kan. Nah, sunahnya 3 kali. 1 digosok, 2, 3. Nah, sunnah sebanyak 3 kali. Wa takhlilu sya'ri, dan menyela-nyelai rambut. Nah, sama di sela-selai rambutnya. Tapi awas, jangan sampoan dulu. Yang kemarin saya bilang kan, jangan sampoan dulu, jangan dikasih sabun dulu. Harus diratakan dulu pakai air. Sekiranya sudah rata, mangga. Dikasih sampo, mangga. Dikasih sabunnya, mangga. Kenapa? Soalnya air yang mutlak ketika kecampuran sabun atau kecampuran sampo maka menjadi apa? Mukholit. Masih kan enggak? Mukholit sama mujawir. Mukholit itu air mutlak yang kecampuran sesuatu yang suci, kemudian sudah tidak bisa dibedakan lagi mana airnya, mana sesuatu yang sucinya. Maka hukum airnya apa? Tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya air susu. Air susu itu nggak bisa dibedakan mana airnya, mana susunya, udah campur jadi satu. Maka hukumnya tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Paham?
Beda dengan kecampuran sesuatu yang suci tapi masih dapat dibedakan. Ini sesuatu yang sucinya, ini airnya, maka tetap suci dan bisa mensucikan. Contohnya apa? Contohnya ada air kecampuran kayu, ada air kecampuran pulpen. Nah, itu masih bisa dibedakan. Ini kayunya, ini airnya. Ini pulpennya, ini kayunya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, airnya tetap dihukumi suci dan tetap bisa mensucikan. Kalau itu namanya apa? Mujawir namanya. Itu ingat, mujawir. Kalau yang tidak bisa dibedakan namanya mukhallid. Faslun, ada suatu fasal. Hadza faslun, hadza adapun ini faslun, itu satu fasal. Jadi khobar. Jadi faslin juga boleh dengan takdir aqra'u fi faslin. Aqra'u, saya akan membaca fi faslin, di dalam satu fasal. Nah gitu. Kalau faslan nggak boleh, soalnya nggak ada alifnya. Soalnya kalau fathatain kan pasti ditambahkan alif, ya kan? Baban, tulisannya gimana? Banyak ditambahkan alif. Nah, faslan juga harus tambahkan alif, karena di sininya nggak ada alifnya, maka tidak boleh dibaca faslan. Kalau faslun atau faslin boleh. Wal iktisalatu, adapun mandi. Wal iktisalatu, adapun mandi. Al masnunatu, yang disunahkan. Al masnunatu, yang disunahkan. Al masnunatu, yang disunahkan. Al masnuna jadi apa? Naat mengikuti man. Oh, dalam segi irobnya. Terus mudzakkar muannas. Terus nakiro ma'rifat. Terus mufrad tasniyah jama'. Sab'ata asyara, itu ada 17. Nah, masih ingat enggak? Guslan, apanya? Mandinya. Jadi apa yo? Tamyiz. Nah, syaratnya tamyiz apa? Adatnya apa? Dimulai dari 11 sampai 99. Nah, adat yang dimulai dari 11 sampai 99 maka boleh jadi tamyiz lafaz setelahnya. Tapi kalau kurang dari 11 atau lebih dari 99 maka tidak boleh menjadi tamyiz. Bolehnya menjadi mudhof ilaih. Ya, contoh misalkan 3 pulpen, bahasa Arabnya salah satu aklamin, ya kan? Aklaminnya jadi apa? Jadi mudhof ilaih. Kenapa? Karena adatnya kurang dari 11. Tapi kalau 12 apa? 12 pulpen apa? Itsna asyara qolaman. Tuh, kolamannya jadi tamyiz. Kolamannya tuh jadi tamyiz. Ini juga sama. Sab'ata asyara guslan. Nah, dan dengerin saya. Adat atau bilangan yang dimulai dari 11 sampai 19 wajib dibaca fathah dalam i'rab apapun. Ini kan sab'at asyara kan jadi khobar. Seharusnya khobar i'rabnya rofa. Ini juga rofa, tapi rofanya secara mahal. Secara mahal itu menempati saja. Soalnya lafaz sab'ata asyara ini dalam keadaan apapun tetap dibaca fathah. Dalam keadaan khafad sama, fi sab'ata asyara. Paham? Jadi ada yang nggak bisa berubah, itu namanya isim mabni. Kalau nggak bisa berubah itu udah ajak seperti itu, fathah terus, doma terus, kasroh terus. Yang pertama apa? Guslul jumu'ati. Ada yang membacanya Jum'ah, ada yang membacanya Jumu'ah, tapi yang masyhur para ulama itu membacanya Jumu'ah. Guslul jumu'ati, yang pertama yaitu mandi sholat Jumat.
mandi sholat Jumat. Lihadiriha, bagi orang yang hadir al-jumu'ah. Hadirun segotnya apa? Isim fa'il jamaknya gimana? Masih enggak? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fu'alun, fa'alatun. Hadirun berarti hadirun, hadironi, hadiruna, huddarun, huddarun, hadaratun. Nah, makanya hamalatun itu para penghafal Al-Quran. Dari lafaz hamil, hamilun, hamilani, hamiluna, hummalun, hummalun, hamalatun. Artinya orang-orang yang hafal Al-Quran. Hamil, bukan hafidh ya, bukan hafidh. Kalau hafidh itu yang dinisbatkan terhadap orang yang hafal hadis. Kalau hafal Quran itu hamil istilahnya aslinya. Tapi ketika dibawakan di Indonesia, yang hafal Qurannya hafidh, yang hafal hadis ya hafidh. Bedanya ruwet pokoknya, mumet kalau di Indonesia itu. Lihadiriha wa waktuhu, kapan waktunya mandi sholat Jumat itu dimulai kapan? Wa waktuhu, adapun waktunya guslul jumu'ah minal fajri, itu dari fajar as-sodiki yang benar, dari fajar sodik, dari fajar sodik berarti ketika sudah masuk subuh ya kan. Fajar kan ada dua, ada fajar apa? Kadzib sama fajar sodik. Kalau fajar kadzib mah fajar palsu, kadzib palsu, bohong. Belum masuk waktu sholat dan juga belum masuk permulaan melakukan puasa. Tapi ketika sudah masuk fajar sodik, maka sudah wajib sholat subuh dan juga awal dari mulai puasa fajar sodik. Wa guslul yadaini, dan mandi dua raya, aidaini, dan mandi dua raya, dua sholat raya. Apa saja sih dua raya itu? Al-fitri, yang pertama Idul Fitri, wal adha, dan Idul Adha. Nah, sunnah ya kan. Jumat juga sama raya. Makanya hari Jumat itu kalau tidak ada sebab haram melakukan puasa. Kecuali ada sebab maka boleh. Tapi kalau tidak dalam keadaan apapun, tidak ada sebab, maka haram untuk melakukan puasa pada hari Jumat. Karena Jumat juga termasuk Yaumul Id, hari raya. Maka sunnah pakai wangi-wangian, baju keren. Bahkan ada sebagian ulama itu ketika hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, itu sunnahnya pakai baju yang rame, sunnahnya itu yang warna-warni, yang ada gambar cap naganya atau apalah, yang warna-warni pokoknya. Itu ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Tapi mayoritas ulama tetap yang baik itu adalah yang warna putih. Tapi kalau mau keren ya mangga pakai apa, Slayer misalkan, pakai baju yang warna-warni kayak pelangi, mangga silahkan, ada dalilnya juga. Kapan dimulai kesunahannya mandi sholat id? Wa yadkhulu, dan masuk, wa yadkhulu, dan akan masuk, waktu hadzal gusli, apa waktunya inilah mandi sholat id. Binisfil laili, di dalam separuh malam. Tuh, pertengahan malam sudah disunahkan untuk mandi sholat id. Tapi tetap kalau mencari yang lebih afdol, itu pas mandinya ketika kita mau berangkat. Soalnya masih wangi, masih seger dan masih wangi. Tapi kalau mandinya pertengahan malam pas mau sholat idul id, udah ngantuk, udah lusuh lagi, udah bau lagi, ya kan?
Nah, tapi kalau mau mencari yang lebih afdol, mandinya pas ketika kita mau berangkat sholat. Soalnya masih wangi. Wal istisqoi wawunya wawu atof dengan takdir wa guslul istisqoi, makanya di kasroh. Wal istisqoi, dan sholat istisqa. Ai artinya tolabus suqya, meminta siraman. Tolabus suqya, meminta siraman. Minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat istisqa itu meminta siraman. Wal khusufi, dan salat khusuf. Nah, saya sering berkali-kali mengatakan ya kan, kalau ada imam sholat zuhur, makmumnya sholat asar, boleh nggak? Masih ingat nggak? Boleh. Kalau ada imam sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh nggak? Boleh. Yang penting selagi gerakan sholatnya sama, maka boleh. Paham ya? Tapi ketika gerakan antara imam sama makmumnya sudah tidak selaras, maka tidak boleh. Contohnya apa? Imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat zuhur, maka nggak boleh karena gerakannya sudah nggak selaras. Tapi selagi gerakannya selaras, maka boleh, walaupun sholatnya beda, walaupun sunnah sama fardu, boleh. Ini ilmu, soalnya jarang diketahui oleh para santri. Ada imam sholat, ada orang sholat sunnah, nepuk di belakang jadi makmum. Kalau orang nggak ngerti mah, ngapain kamu jadi makmum, orang dia sholat sunnah kok, nggak boleh. Nah, itu nggak ngerti. Padahal boleh. Selagi gerakan sholatnya masih selaras, walaupun niatnya beda, walaupun sholatnya beda, boleh. Walaupun imamnya qodho, boleh, tetap boleh. Imamnya qodho, makmumnya ada, sholat ada, boleh. Selagi masih selaras gerakannya. Paham? Pahamnya paham enggak? Paham ya? Harus paham. Supaya wawasannya luas. Kalau orang nggak paham itu sering sekali menyalahkan orang lain karena ilmunya minim. Jadi ciri khas bagi orang yang sering menyalahkan orang lain itu adalah minimnya ilmu. Tapi kalau kita ilmunya banyak, insya Allah enggak sedikit menyalahkan orang lain karena tahu ilmunya. Wal kusufi, dan mandi sholat kusuf. Lisyamsi, karena matahari. Lisyamsi, karena matahari. Lisyamsi, karena matahari. Wal guslu, dan sunnah mandi. Min ajli guslil mayyiti, karena memandikan mayit. Nah, setelah kita memandikan mayit, sunnah mandi, nggak wajib sunnah. Kenapa disunahkan? Karena khawatir ketika ada orang setelah memandikan mayit, takut ada najis dari mayit itu kecipretan kepada orang yang memandikan mayit tersebut. Makanya ketika selesai memandikan mayit, disunahkan untuk mandi. Enggak wajib, tapi sunnah. Dikhawatirkan ada najis yang nempel ke tubuh si orang yang memandikan mayit tersebut. Musliman, baik mayit muslim, karena ada apa al mayit, musliman baik orang muslim, karena ada apa al mayit. Nah, khobarnya kananya didahulukan. Au kafiron, atau orang kafir. Baik mayitnya itu orang muslim atau orang kafir, yang penting ketika ada orang selesai setelah memandikan mayit, disunahkan untuk mandi. Wa guslul kafiri, dan mandinya orang kafir. Wa guslul kafiri, dan mandinya orang kafir. Idza aslama, ketika masuk Islam siapa al kafir.
Idza aslama, ketika masuk Islam siapa al kafir. Sunnah hukumnya. Tapi terkadang mandinya orang kafir menjadi wajib ketika kapan? Illam yajnub, jika tidak junub siapa al kafir. Illam yajnub, jika tidak junub siapa al kafir. Fi kufrihi, di dalam kekafirannya al kafir. Fi kufrihi, di dalam kekafirannya al kafir. Paham ya? Jadi ketika ada orang kafir sebelum masuk Islam dia sudah dalam keadaan junub, sudah keluar maninya atau apalah, maka ketika dia masuk Islam hukum mandinya tidak sunnah lagi tapi wajib. Paham? Tapi kalau dia tidak melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar ketika dia masuk Islam, maka hukum mandinya sunnah. Paham? Misalkan perempuan yang masuk Islam, nah ini aulam tahid, atau tidak haid. Al kafiratu, siapa kafir perempuan. Tuh, jika tidak haid. Wa illa, kalau dia junub ataupun haid, wajaba, maka wajib. Wajaba, maka wajib. Al guslu, apa mandi. Ba'dal islami, setelah masuk Islam. Wajib mandi ketika ada orang kafir masuk Islam dan dia diyakini sudah junub, atau kalau perempuan dia sudah mengalami haid, maka ketika masuk Islam hukum mandinya tidak sunnah lagi melainkan wajib. Fil asohi, di dalam pendapat yang lebih sahih. Fil asohi, di dalam pendapat yang lebih sahih. Wakila, dan dikatakan yaskutu, gugur. Yaskutu, gugur apa al-gusl. Yaskutu, gugur apa al-guslu. Idza aslama, ketika masuk Islam siapa kafir. Nah, dikatakan juga walaupun ada orang kafir sebelum masuk Islamnya dia pernah junub atau misalkan perempuan pernah haid, maka tidak perlu lagi mandi ketika dia masuk Islam. Gugur, hukumnya total gugur semua ketika dia sudah masuk Islam. Tapi ini pendapat yang lemah. Tapi kalau pendapat yang sahih, ketika dia tidak pernah haid atau tidak pernah junub, maka ketika dia masuk Islam sunnah mandi. Tapi kalau diyakini pernah haid atau pernah junub, maka wajib mandi. Wal majnunu wal mugma alaihi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.